Assalamualaikum guys, Sendo di sini. Nah, kali ini kita akan lanjut belajar TPS Pengetahuan Kuantitatif UTBK 2019. Kali ini materinya adalah keliling dan luas bangun datar. Nah, bangun datarnya di sini macam-macam ya, ada persegi, persegi panjang. Entah nanti di soal lain ada juga jajar genjang, segitiga, belah ketupat, layang-layang, atau bahkan lingkaran sekalipun ya. Yang penting kalian harus hafal dulu rumus keliling sama luas dari semua bangun datar yang sudah saya sebutkan tadi. Dan itu sudah kalian pernah dapat di SD maupun SMP, ditambah lagi diulangi lagi waktu SMA secara implisit, sehingga nggak terlalu jelas lah di SMA karena dianggap kalian sudah hafal ya. Oke. Untuk di soal yang pertama ini saya ambil dari soal tahun lalu 2019. Mungkin bisa dilihat di sini soalnya ya. Ini penjelasannya di sana. Ada persegi. Ada persegi A, B, C, D, terus ada titik E, F, G, H, dimana diketahui di soalnya yaitu panjangnya AE sama dengan EF sama dengan FB, AG sama dengan GH sama dengan HD, terus garis EK sama FL ini tegak lurus dengan AB, garis GK dengan HL ini tegak lurus dengan AD. Terus ada yang diarsir ini. Pertanyaannya adalah rasio luas tidak diarsir dan yang diarsir. Rasio itu ya perbandingan lah ya, atau hasil bagi sebenarnya. Ya artinya kita disuruh nyari perbandingan luas yang tidak diarsir dibanding dengan yang diarsir. Oke, gampang ya, nggak usah hitung-hitungan karena memang nggak ada angka yang diketahui, cuma dilihat gambar aja sebenarnya selesai. Nah, kalau diketahui AE sama dengan EF sama dengan FB, artinya sisi persegi ini terbagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Begitu pula yang ini, AG ini sama dengan G sama dengan HD, berarti kan 3 ini panjangnya sama. Ya udah, biar enak langsung aja tak panjangkan garisnya, kita perpanjang dengan garis bantu misalkan gini. Nah, ke bawah juga. Nah, wis kan? Jadi terlihat ya, persegi yang besar ini terbagi menjadi 9 persegi kecil yang kongruen atau ukurannya sama. Kelihatan kan yang tidak diarsir berapa bagian, yang diarsir berapa bagian ya? Yang tidak diarsir berarti ada 3, yang diarsir ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kalau disederhanakan jadi 1:2. Jadi jangan kebalik 2:1 ya. Lihat pertanyaannya apa yang duluan. Luas tidak diarsir dan arsir. Berarti yang di kiri adalah yang tidak diarsir, yang kanan yang arsir. Hati-hati karena opsinya ada 1:2, ada 2:1. Hati-hatinya di situ. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Di situ ada persegi lagi ya. Ada 2 persegi ya, persegi kecil. Ada 2 persegi kecil dan persegi besar. Persegi kecil adalah yang di dalam ini warna hitam, persegi besar adalah yang besar ini warna biru. Terus diantaranya itu ada daerah yang diarsir. Diketahuinya adalah keliling persegi kecil adalah 48 ya, keliling persegi kecil 48. Terus luas daerah yang diarsir adalah 145. Pertanyaannya kita disuruh mencari keliling persegi yang besar ini tambah ini tambah ini tambah ini ya, kelilingan gitu ya, 4 kali sisi kalau persegi ya 4S karena ada 4 ukuran yang sama 4 sisi. Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat yang ditanya apa, keliling persegi besar. Keliling persegi besar berarti rumusnya kan 4 kali sisi. Nah, kita dapat sisinya ini nanti dari mana kira-kira? Kalau kelilingnya yang dicari, nyari sisi berarti bisa didapat dari luas. Nah, ini bisa didapat dari luas. Nah, luasnya persegi besar, kalau kita lihat, biar kita bisa dapat luas persegi besar sementara sisinya nggak ada, berarti bisa kita susun dari luas arsiran ditambah luas persegi yang kecil. Benar nggak? Jadi aku nyusunnya gini, luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil ditambah luas arsiran. Ya, luas persegi besar yaitu
luasnya yang di dalam ditambah ini, bener kan? Nah, luas persegi kecil. Nah, ini kita cari sisinya berapa ini. Didapat dari ini informasi yang pertama. Keliling persegi yang kecil adalah 48. Keliling itu kan 4 kali sisi. Berarti kalau 48 sisinya adalah dibagi 4 ya. 48 bagi 4 yaitu 12. Artinya masing-masing sisinya ini adalah 12. Ya kan? Ini juga 12. Sehingga luasnya, luas persegi sisi kali sisi atau sisi kuadrat, yaitu 12 kuadrat, yaitu 144. Oke. Ditambah luas yang diarsir udah diketahui 145. Berarti kita punya luas persegi yang besar adalah ini tambah ini 289. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat, yaitu 289. Berarti sisinya adalah akar dari 289, yaitu 17. Beres kan? Perseginya ini panjangnya sisinya yaitu 17. Yang ditanyakan adalah kelilingnya. Keliling persegi besar itu 4 kali sisi, 4 kali 17, yaitu 68. Oke, gampang kan sebenarnya, cuma perlu fokus saja untuk melihat bahwa luas yang besar itu didapat dari luas yang tengah ditambah dengan luas yang diarsir. Itu saat aku membaca soal ini sempat nggak terlintas ini, ya kuncinya kan di sini sebenarnya. Ya ini sama itu kuncinya ya, kunci untuk mendapatkan sisi atau mendapatkan informasi yang lainnya. Oke, unik ya soalnya ya, kalian kayaknya belum pernah menemukan soal sebenarnya yang mudah sih ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Nah, di situ di soalnya ada persegi ya. Ada 2 persegi yang terbentuk dari 4 persegi panjang identik yang tidak tumpang tindih. Ini loh persegi panjangnya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 persegi panjang ini membentuk 2 persegi, yaitu persegi besar dan persegi kecil. Itu maksudnya. Nah, terus diketahui keliling persegi panjangnya adalah 30. Nah, keliling persegi panjangnya yang mana? Ya ini, salah satu persegi panjangnya kelilingnya adalah 30. Ya. Berarti ini persegi panjang itu kan panjang lebar ya. Berarti ini adalah panjang, ini lebar. Begitu pula yang lainnya ya. Ini untuk persegi panjang yang ini berarti ini lebarnya, ini panjangnya dan seterusnya. Pertanyaannya kita disuruh mencari luas persegi yang besar, luas persegi yang besar. Nah, luas persegi yang besar, luas persegi itu apa rumusnya? Sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, kalau kita lihat persegi yang besar ini sisinya adalah apa nih? Yaitu P ditambah L, bener ya? Nah, berarti sisinya itu berupa P tambah L. Nah, lalu kita gunakan informasi yang ada, satu-satunya yang dipunyai, yaitu ini. Keliling persegi panjang adalah 30. Keliling persegi panjang adalah 30. Keliling persegi panjang apa? P tambah L tambah L, atau 2P ditambah 2L. Atau bisa tak keluarkan 2-nya jadi gini, 2P plus L, bener ya? 2P tambah 2L ya, sama dengan 30. Terus ini 30 dibagi 2 ya, berarti kita punya P plus L nya adalah 30 dibagi 2, yaitu 15. Beres toh, kita punya P plus L 15, segitu sih ke situ. P plus L adalah 15 dikuadratkan, berarti 225. Itulah luas persegi
besar. Ya sebenarnya kan mudah, cuma menyusun ininya ya, menyusun variabel P sama L-nya ini mungkin yang sedikit kurang kepikiran mungkin ya. Oke, cukup sekian. Oh ya, ada satu soal lagi, lingkaran sih. Kayaknya kalian pernah mengerjakannya mungkin di suatu soal yang lain. Ada lingkaran, luas lingkaran itu tak ingatkan apa? Pi R kuadrat ya. Kalau diketahui diameter ya berarti jari-jarinya atau R-nya adalah separuhnya. Tentang luas biasanya kalau lingkaran itu. Oke. Silakan kerjakan soal berikutnya tentang lingkaran, tulis jawabannya di kolom komentar yang benar saya pin. Jangan lupa belajar hari ini. Wassalamualaikum.